Ingat baik-baik, orang-orang yang hari ini zalim besok akan dibakar oleh Allah. Orang-orang yang hari ini menyiksa orang-orang mukmin besok akan disiksa oleh Allah. Makanya kita tetap sumut, kita beriman dan tetap amal-amal salih yang kita kerjakan. Siap. Maka jangan bikin rusuh. Kita adalah orang-orang mukmin. Kita punya cara untuk menyuarakan aspirasi. Kita punya cara untuk hadir dan menembus blokade Gaza, dan secara keji dan kejam Zionis Israel menculik dan merampok kapal-kapal kemanusiaan yang telah dari rakyat Indonesia telah kirimkan kapal-kapal ini untuk menembus blokade Gaza. Apakah rela kapal-kapal ini diculik dan dirampok oleh Israel? Kita berada di sini, ada 400, hampir 500 saudara-saudara kita. Pemirsa, hari ini Jumat 3 Oktober 2025, ratusan warga berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk melakukan demonstrasi atau aksi yang tengah berlangsung mengenai Global Sumut Flotilla, yakni sebuah pelayaran yang berlangsung untuk memberikan bantuan dan juga dukungan kepada Palestina. Kita bisa lihat ya pemirsa, bagaimana ratusan orang sudah berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyuarakan aspirasi mereka khususnya bagi kemerdekaan Palestina. Kita juga bisa lihat bagaimana mereka membawa banyak sekali spanduk dan juga atribut-atribut yang mewakili seperti apa suara mereka, gagasan-gagasan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Kita akan mendekat pemirsa untuk melihat bagaimana suasana di sana. Sumut Flotilla, sumut dari kata Al-Qamat. Ya, sekarang orasi juga tengah berlangsung pemirsa dari sejumlah tokoh yang hadir pada hari ini, di mana beberapa tokoh ini hadir yang merupakan perwakilan dari Global Sumut Flotilla, akan tetapi sudah berada di Indonesia hari ini. Palestina, 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 Palestina. Kita lihat pemirsa, sekarang ratusan orang sudah berkumpul di sini membawa banyak sekali spanduk-spanduk ya yang bertuliskan aspirasi mereka. Kita akan coba cari orang untuk bertanya seperti apa, mengapa mereka ada di sini sekarang dan apa saja yang ingin mereka sampaikan. Bangsa Indonesia. Selamat sore. Sore. Dengan Ibu siapa? Eka. Ibu Eka. Dari mana sih? Pontianak. Dari Pontianak. Memang tinggal di Jakarta atau datang? Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Datang ke sini khusus untuk demonstrasi. Kenapa jauh-jauh dari Pontianak ke sini ke demonstrasi hari ini? Tugas kita sebagai manusia dan untuk membela apa yang harus kita bela. Di sana saudara-saudara kita lagi bertarung bagaimana 800 orang yang disandra oleh Israel, dan yang jelas keadaan Gaza saat ini harus mendapat perhatian dari seluruh dunia. Oke, melihat para aktivis relawan yang saat ini sedang berjuang menembus blokade Israel ke Gaza, apa yang Anda pikirkan kemudian? Apa yang Anda lihat dari perjuangan mereka? Yang jelas, saya 3 bulan yang lalu pernah ke Palestina. Saya melihat secara tidak langsung, walaupun tidak berada di Gaza, tetapi mendengarkan keluh kesah dan ungkapan hati mereka yang ada di Aqsa. Yang jelas batin kita ini hanya diam saja itu bukan salah satu solusi, tetapi dengan cara kita berbicara di sini, berkumpul di sini, menunjukkan bahwa kita ini ada untuk mereka. Oke, hari ini dari Pontianak ke sini sama siapa saja? Kami ada sekitar 6 orang. 6 orang ya, khusus untuk ikut acara pada hari ini. Hari ini dan insya Allah nanti tanggal 7 juga akan datang. Oke, terima kasih. Ya, dan semangat juga ya dalam mengikuti aksi hari ini. Yang terjadi di Gaza semua. Dan mereka pikir kita akan menyerah, mereka pikir kita akan kalah. Tidak, hari ini Indonesia siap berdiri melawan global sumut. Tapi hari ini, Allah, semoga para pejuang itu. Kita akan cari satu lagi pemirsa mas aksi yang ikut pada hari ini. Mas, selamat siang. Dengan Anda siapa? Nama saya Ferdi. Itu kok. Mas Ferdi membawa apa saja hari ini? Saya membawa atribut Palestina, pertama pres perlengkapan wartawan. Ini melambangkan banyaknya jurnalis yang gugur di Palestina, khususnya di Gaza, yang dalam hukum internasional wartawan memakai pres ini dilarang untuk
ditembak mati atau dicederai, tapi aktualnya di Gaza di sana mereka dijadikan sasaran karena jurnalis di Gaza adalah suara kebenaran dan Israel itu membungkam kebenaran. Mereka takut dengan kebenaran. Masih tapi wartawan? Bukan. Bukan wartawan. Bukan wartawan. Secara simbolik ya. Secara simbolik. Oke, selain menggunakan atribut press, apalagi kemudian? Ya, saya menggunakan boneka. Ini Nuko, kocak, dan ini singa gondrong. Ini mewakili bahwa banyak anak-anak di Gaza yang tewas dibunuh. Dan ini menyatakan bahwa kita harus menyelamatkan anak-anak Palestina, anak-anak Gaza yang sekarang menderita. Mereka tidak berdosa. Ini harapan saya supaya semua yang masih tidak peduli mau terketuk hati nuraninya untuk membela anak-anak yang tidak berdosa di Palestina khususnya. Kemarin presiden kita pamer kapal, betul lihat ya. Sumut Flotilla apa sih yang membedakan Mas datang ke sini pada hari ini pendukung yang ada di sana? Ya. Ya. Adanya Global Sumut Flotilla karena blokade dari Israel yang melarang adanya bantuan yang masuk ke Gaza. Dan kita harus menembus itu. Salah satunya adalah dengan armada laut yang membawa bantuan kapal. Tapi Israel di wilayah internasional mereka menculik para aktivis yang membawa bala bantuan dan menuduh mereka teroris. Itu melanggar hukum internasional. Ini saya harapkan supaya kita memantau saudara-saudara kita, ada sekitar 400 aktivis yang ditangkap oleh Israel supaya dibebaskan. Itu betul-betul juga latihan. Terima kasih banyak, Mas. Nah, di antara latihan itu yang paling Free Palestine. Free Palestine. Dan mereka pikir kita akan menyerah. Mereka pikir kita akan kalah. Tidak. Hari ini Indonesia siap berdiri mengawal global. Saat ini sedang jeda sholat asar, pemirsa. Kita berkesempatan untuk mewawancara penyelenggara dari aksi pada hari ini. Bang Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya, Bang? Semangat, insya Allah. Tetap semangat ya, semangat pada aksi hari ini. Oke, Bang, kalau bisa dijelaskan apa saja sebetulnya agenda dan apa saja sih yang ingin disuarakan dalam aksi pada hari ini? Baik, hari ini kita bersama menyaksikan bagaimana ada aksi kemanusiaan dari ratusan aktivis kemanusiaan yang dalam Global Sumut Flotilla telah berlayar dari Eropa, dari Afrika Utara menuju Gaza, dan mereka kemarin ditangkap oleh Zionis Israel. Dan ini tentu harus menggerakkan kita semua bahwa misi kemanusiaan itu tidak boleh dihalangi, para aktivis harus dibebaskan, dan ini yang kita kawal agar pemerintah kita bisa dengan diplomasinya dan kepada seluruh negara-negara yang warga negaranya ada di Global Sumut Flotilla untuk menekan Zionis Israel agar membebaskan mereka dan menyelesaikan misi untuk menyelamatkan Gaza. Oke, kenapa kemudian memilih melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika? Di depan Kedutaan Amerika ini kita tentu mengetahui bahwa tidak ada perwakilan Israel di Indonesia, dan satu-satunya tempat diplomasi terdekat untuk Israel kita ketahui ada sekutu terdekatnya adalah Amerika Serikat. Ya, kita berharap dengan tekanan ini kepada Amerika Serikat melalui bangsa Indonesia, baik melalui bangsa maupun pemerintah, bisa menekan Israel agar menyelesaikan atau menghentikan kejahatannya terhadap misi-misi kemanusiaan yang hari ini di Global Sumut Flotilla telah dilaksanakan. Oke, kita tahu sebentar lagi 7 Oktober menandai 2 tahun setelah penyerangan Israel begitu ya kepada Gaza, terus bombardir terus menerus. Apakah kemudian aksi ini bagian dari peringatan itu atau apa yang akan dilakukan? Benar sekali, dan ini momentumnya bertepatan ya, karena setelah hampir 2 tahun, menggenapi 2 tahun genosida yang terjadi di Gaza belum berhenti. Ya, tentu ini mendorong kita bahwa 7 Oktober nanti kita semua harus mengingat kembali bahwa ada penderitaan selama 2 tahun yang harus dihentikan. Dan itu kita mengajak masyarakat Indonesia agar menjadi bagian dari suara dunia untuk menekan dunia, pemerintah dunia menekan Zionis Israel untuk menghentikan kejahatan mereka di Gaza. Oke, terakhir mungkin Bang Ridwan melihat pergerakan aktivis dan juga relawan menuju membuka blokade Israel ya di Gaza dalam Global Sumut Flotilla, tapi sayangnya diintersep oleh tentara IDF. Akhirnya harus banyak aktivis yang diculik dan kemudian kapal-kapal ini tidak berhasil memberikan bantuan kepada warga Gaza. Apa kemudian jadi harapan terbesar dari Anda dan juga gerakan ini kemudian nantinya mau dibawa kemana? Apa yang akan dilakukan? Iya, benar. Global Sumut Flotilla sudah mengundang kita Indonesia untuk berkoordinasi
Di sini ada Global Peace Convoy yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, dan kita mengetahui bahwa Global Smooth Flotilla sudah mencapai tujuan utamanya, yaitu menembus blokade kebisuan dunia ini. Jadi insya Allah kita semua paham bahwa Global Smooth Flotilla kapal-kapalnya sudah sampai ke hati-hati masyarakat bangsa Indonesia. Insya Allah kita harapkan dengan peristiwa ini itu mengetuk pintu hati banyak masyarakat seluruh dunia sudah terketuk. Kita berharap Indonesia juga bisa menjadi bagian besar daripada gerakan untuk menghentikan kejahatan Israel ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ridwan. Semangat dalam terus beraksi ya, menyuarakan aspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kami akan menemui salah satu aktivis kemanusiaan dari Indonesia, Ciki Fauzi, yang ikut dalam aksi Global Smooth Flotilla. Kan tetapi sayangnya tidak berhasil ikut dalam pelayaran. Nah, lantas seperti apa ceritanya? Apa saja kemudian tantangan yang dihadapi sampai kemudian tidak bisa ikut dalam pelayaran? Bagaimana juga kabar kondisi mereka yang ikut ke sana? Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu aktivis kemanusiaan sekaligus publik figur. Sudah ada Kak Ciki Fauzi. Halo Kak Tanti, bagaimana kabarnya Kak Ciki? Baik, so far oke lah. Jadi sudah sampai ke Indonesia lagi sejak kapan? 20-an aku lupa, kayak 25. 25 September ya, setelah dari Tunisia berarti? Dari Jordan sih, jadi dari Tunisia aku ke Jordan dulu. Dan seperti apa perjuangan yang dialami teman-teman di sana? Selama di Tunisia, kita kan menunggu teman-teman yang berlayar dari Barcelona ke Tunisia buat nanti kita berlayar secara guyup ya, under Global Smooth Flotilla, konvoy, rencana awal tadi kayak gitu. Tapi ternyata pas teman-teman dari Barcelona tiba, itu ada banyak kapal yang tidak memadai untuk melanjutkan pelayaran ke Gaza. Ada sabotase juga, ada berbagai tekanan politik juga, karena pada saat itu 2 malam berturut-turut setiap jam 11 malam kapal kami dibom. Yang ternyata kabarnya ketika ditelusuri itu berasal dari pangkalan udara militer Amerika yang ada di Malta. Jadi Malta tuh jaraknya tuh deket gitu, sekitar kurang lebih 200 km aja dari garis pantai Tunisia. Tapi emang teknologi drone ini tuh rada mengkhawatirkan karena susah di-track. Jadi ya aku cuma mendengar kabarnya seperti itu. Terus ada banyak teror juga terhadap para kapten kapal. Jadi ada satu hari ketika kita pikir kita udah berlayar nih, udah siap-siap carrier-nya, udah dibikin seefektif mungkin, terus HP, iPad semua udah dimatiin, kita cuma megang satu HP phone burner yang udah siap dilempar ke laut kalau skoci Israel merapat gitu. Jadi udah pamit sama keluarga dan lain sebagainya. Ternyata belum bisa juga berlayar karena ada surat-surat apa yang kayak masih in progress. Itu kan lucu ya gitu. Ada pengurangan aktivis secara besar-besaran. Dan komposisi yang dipilih tuh akhirnya yang dari negara-negara allies-nya Israel diutamakan. Dari Indonesia 30 dan yang berlayar cuma 3 akhirnya. Sekalian mungkin kita bisa lihat trackernya ya, kayak yang gerakan teman-teman ini, Global Smooth Flotilla ini bisa di tracking. Kita bisa lihat juga ya. SOS tuh. Oke, ini artinya ini adalah kapal teman-teman sekarang, Kak? Yes. Dan ini posisi ini sedang attack tuh. Yang nyala-nyala nih attack nih. SOS. Kita lihat di sini di trackernya ini ada titik-titik yang menunjukkan flotilla ya, atau kapal-kapal kecil yang ditumpangi oleh para aktivis saat ini. Kemudian kita juga bisa lihat posisi mereka sekarang berada di mana ini, Kak? Sudah mendekati zona merah ya berarti? Udah. Jadi ini udah mereka tuh udah melewati ketika Handala di-intercept. Jadi ini Global Smooth Flotilla adalah pelayaran yang paling dekat ke garis pantai Gaza selama 2005 ini. Ini mah semuanya attack atau emergency. Tuh. Artinya apa itu, Kak? Kalau ya emergency itu berarti lagi dikejar-kejar. Kalau sepemahaman aku ya. Kalau attack ya udah dipepetin gitu. Udah in proses dibajak gitu.
Oke, jadi kalau melihat kondisi teman-teman, kita tahu malam kemarin sudah ada beberapa kapal juga, aktivisnya juga diculik. Apa yang kemudian bisa mereka lakukan dalam kondisi situasi semacam itu? Mereka udah provide lawyer-lawyer internasional dari daerah Ramallah sama tepi barat West Bank. Dan karena pemerintah Indonesia itu nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, which is kita bangga dan semoga tetap seperti itu ya pemerintahan Indonesia. Jadi yang akan berhubungan itu adalah KBRI Indonesia di Yordania akan berhubungan dengan kedubes Yordania yang ada di Israel. Gitu, jadi tektokannya itu karena yang ada hubungan sama kita tuh yang paling deket sama Israel itu Yordania. Selama proses itu, gerakan teman-teman ini diketahui nggak sih oleh pemerintah Indonesia dan kemudian apakah ada perlindungan yang Aku diberikan? sih mention terus, kita pengen pemerintah tuh melindungi masyarakat yang ikut dalam gerakan ini. Kan kemarin Pak Prabowo udah speech kan, gebrak meja dan lain sebagainya yang katanya sampai menggelegar langit PBB gitu ya. Ya, tapi ini sekarang kita butuh aksi nyatanya untuk support gerakan sipil yang ada orang-orang Indonesia di dalamnya. Please, aku sih masih ada harapan sama Pak Prabowo ya. Semoga Pak Prabowo support gerakan sipil ini. Tapi selama ini adakah bantuan-bantuan yang diberikan setidaknya? Dubes Tunisia sangat mendukung. Apa kemudian outputnya sih sebenarnya yang di teman-teman ini inginkan ketika akhirnya mau mulai misi ini kemudian bisa sampai nanti? Breaking the silence. Paling nggak kita nggak di barisan yang jadi normalisasi ya terhadap kekejaman yang Israel lakuin. Gitu. Walaupun mungkin kita nanti belum berhasil breaking the siege, tapi we're breaking the silence. Lucu aja gitu, sebenarnya saya tuh rada sedih ya ngelihat, sedih dan iri sih ngelihat Malaysia tuh sangat amat support aktivis-aktivis yang berangkat kemarin, dan sementara aktivis Indonesia tuh kayak ya berjuang dengan apa yang ada gitu. Tentu kita berharap ya yang terbaik buat teman-teman di sana, terutama keselamatan juga dan pastinya bagi kemerdekaan masyarakat Palestina. Terima kasih banyak Kak Ciki atas waktunya sudah berbagi cerita bersama dengan kami. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu jurnalis TV One yang berkesempatan ikut dalam Global Sumut Flotilla kemarin. Tentu kami bangga sekali Bang Anton dan bersyukur juga ya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Bang Anton ini pemirsa berangkat juga dengan salah satu kameramen, yakni Bang Mahendra ya, Bang Anton. Dan sehari-harinya Bang Anton ini merupakan koordinator liputan di kantor TV One. Bang Anton, bagaimana ceritanya kemudian peran para jurnalis yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla kemarin? Kita 7 orang jurnalis dari Indonesia ikut dalam aksi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Ketika kami ingin melaporkan kondisi terkini bagaimana pergerakan misi kemanusiaan ini, tapi ternyata kami mendapatkan rintangan di sini oleh pemerintah Tunisia. Kami sempat tidak bisa meliput atau tidak bisa melaporkan secara langsung. Saya dan kawan saya Mahendra itu sempat ditahan di sana selama 5 jam. Sempat ditahan? Iya. Perlakuan apa saja yang diterima? Kami ditanyai maksud apa tujuan datang ke Tunisia, dengan siapa saja, terus apa kepentingannya. Sampai beberapa jam kami harus mendapatkan izin dari pemerintah Tunisia untuk bisa melakukan peliputan di Tunisia. Beberapa kali saya di Tunis itu ketika ingin melaporkan intimidasi itu muncul gitu. Seperti apa contohnya? Ada beberapa keamanan datang ke sana ke kami ketika kami ingin melaporkan, tiba-tiba tolong jangan liput di sini. Jangan meminta kepada kami untuk mematikan kamera kami untuk liputan di sini. Ketika tim jurnalis bersama dengan relawan berada di rumah itu, kami ditangkap
sekitar ada 13 orang dari apartemen itu kami ditangkap, ditahan, kita diinterogasi terkait dengan apa tujuan kita ke sana, gitu. Oleh kepolisian Tunisia. Mereka tidak percaya dengan keberadaan kami di sini sebagai jurnalis maupun relawan Global Sumut Flotilla. Saat itu kami pagi jam 6 waktu Tunisia itu, saat itu teman kami dari Metro TV melakukan siaran secara langsung untuk Indonesia. Namun saat di jalan, di pinggir jalan tersebut, teman kami ini melaporkan ada intimidasi dari beberapa anggota kepolisian sana yang membuat kami terpaksa dari 13 orang ini ditahan di kepolisian setempat. Jadi kami ditahan selama beberapa menit, ya hitungannya itu saya bisa setengah jam ditahan dengan bantuan kedutaan Indonesia. Apa alasan penahanannya? Karena ada beberapa jurnalis yang diindikasikan itu ikut berafiliasi gitu loh dengan organisasi yang terlarang. Cuman kita meyakinkan kalau kami ini jurnalis Indonesia tidak berafiliasi dengan siapapun. Pemirsa, tim Fakta berkesempatan untuk terhubung langsung dengan salah satu aktivis kemanusiaan yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla, dan tentu saja ada begitu banyak relawan aktivis yang ikut dalam misi tersebut, tapi kita terhubung salah satunya dengan Bang Muhammad Hussein Gaza. Sebagai informasi pemirsa bahwa ada perbedaan waktu sekitar 4 jam, di sana pukul 6:30 pagi ya Bang Hussein ya? Iya, betul. Kapal Bang Hussein sendiri, kalau kita lihat Bang Hussein ini bersama dengan kapal Summertime ya? Seperti apa? Kapal dari 44 kapal itu memang ada 2 kapal yang sengaja difungsikan sebagai legal support namanya, atau observer boat, kapal pengamat. Yang mana kapal ini sejak awal misi memang sudah diberikan tugas untuk memantau kapal-kapal dengan jarak tertentu. Kita membersamai barisan terdepan untuk memberikan bantuan. Kita kirimkan beberapa bensin ya untuk kapal-kapal yang memang kekurangan bensin. Bahkan kita juga bagikan logistik untuk mereka. Namun ketika kita kembali bergerak, kapal observer ini menjaga jarak di barisan belakang dengan strategi kalau ada intercept semacam ini yang tadi malam terjadi, kita bisa mengkondisikan kapal-kapal ini agar tidak ditangkap. Kenapa? Agar bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan dan berbagai kekerasan yang sudah kita dokumentasikan itu tidak semuanya disita oleh Israel untuk kita gunakan kemudian hari dalam mengajukan tuntutan terhadap Israel dan terhadap kejahatan mereka di pengadilan internasional. Maka dari itu ketika terjadi berita penyergapan kapal-kapal ini, kapal observer baik kapal Shirin maupun kapal Summertime Jong langsung mengarah ke lokasi yang dianggap lebih aman, dan sekarang kami bersama sekitar 20 delegasi yang ada dalam Summertime sedang menuju Kepulauan Cyprus. Apa saja Bang bukti-bukti dokumen-dokumen yang dikumpulkan? Kami sempat mengumpulkan gadget atau handphone para peserta dari kapal-kapal lain, karena itu adalah kunci dari dokumentasi yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga ada beberapa berkas-berkas, ya, manifest dan sebagainya. Oke, kalau menurut informasi dari teman-teman yang ada di sana, pembajakan yang dilakukan oleh Israel ini terjadi di mana, Bang? Terjadi di perairan internasional. Jadi ini kembali ya menegaskan bahwa pembajakan ini dilakukan secara ilegal karena sekali lagi terjadi di perairan internasional yang harusnya itu adalah tempat aman untuk berlayar bagi para aktivis dan para pelayar-pelayar manapun. Namun tindakan Israel semalam menunjukkan bahwa Israel ini
sedang berlagak sebagai preman dunia yang merasa bebas membajak kapal-kapal siapapun yang ingin mereka bajak meskipun bukan di daerah teritorial kekuasaan mereka. Oke, Bang Husein, kita tahu Bang Husein ini adalah orang aktivis yang sudah lama berada di Gaza, kemudian hafal betul bagaimana wilayah Gaza, jalur dan titik yang akan dituju oleh flotila ini seperti apa sih risikonya, Bang? Dan kapan biasanya serangan-serangan ini terjadi? Kita tidak punya banyak alternatif jalur ya kalau melalui jalur laut. Kalau jalur darat kita sudah coba, gagal. Kita tahu sekitar 4 bulan yang lalu ada Global March to Gaza dari Tunisia, Libya, Mesir, gagal tembus karena tertahan di Mesir. Jalur udara tidak mungkin, jalur laut sudah kita lalui beberapa kali, ya termasuk Mafi Marmara, kemudian MV Salam, Medellin, Handala, dan kali ini Global Summut Flotilla. Biasanya di mana, Bang, kemudian paling rentan serangan-serangan oleh Israel didapatkan? Selama ini kalau kenapa kita membagi laut itu menjadi beberapa zone, yellow zone, kemudian red zone. Red zone berarti itu adalah wilayah di mana serangan itu rentan terjadi. Kapal Medellin, kapal Handala, kapal Marmara semua ditangkap oleh Israel di zona merah itu. Maka itu yang dimaksud dengan red zone. Kapan biasanya mereka menyergap? Mereka menyergap biasanya di waktu malam, ya, di waktu malam agar ya luput dari pantauan masyarakat dunia. Kalaupun masyarakat menyaksikan, ya nggak banyak yang menyaksikan di malam hari. Mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Summut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini, masih ada genosida terjadi di sana. Pemirsa, kami sudah bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau ini merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Ya, betul. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Prof, ini melihat kondisi internasional saat ini ya, menarik sekali kita lihat kalau ada inisiasi yang dilakukan oleh warga sipil, begitu bisa kita sebut ya, yang tergabung dalam satu misi, satu gerakan yang bernama Global Summut Flotilla. Berusaha untuk membuka blokade Israel terhadap Gaza, berusaha juga untuk membuka kebisuan dunia begitu ya. Gerakan semacam ini, Prof, visible nggak sih? Apakah memungkinkan untuk kemudian mengubah apa yang tatanan dunia sekarang ya, yang kalau kita lihat tampaknya begitu melindungi Israel? Kalau menurut saya visible ya, dalam artian gini, kalau tujuannya hanya membawa bantuan kemanusiaan, makanan, minuman gitu ya, obat-obatan ke masyarakat di Gaza, mungkin menemui kegagalan karena sudah diintersep oleh pihak IDF ya, Israel. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk membuka mata dunia, membuka mata warga Israel bahwa pemerintahnya ini melakukan kekejaman, membuka mata warga misalnya Amerika Serikat, karena Amerika Serikat selama ini yang mendukung Israel, itu menurut saya sudah berhasil. Karena bisa menunjukkan kepada dunia, memang pemerintah Israel itu betul-betul melakukan blokade yang sangat luar biasa, sehingga orang sipil yang membawa makanan aja tidak bisa masuk. Oke, menarik. Prof, beberapa aktivis yang ikut dalam Global Summut Flotilla ini, kita lihat ada beberapa orang Indonesia juga ya, ada 3 orang Indonesia, tapi banyak dari mereka juga adalah orang-orang dari negara lain. Salah satunya Malaysia yang kita tahu. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangannya, tampaknya para aktivis yang berasal dari Malaysia ini mendapatkan dukungan penuh begitu dari pemerintahnya. Tapi kalau kita lihat di
aktivis-aktivis yang dari Indonesia tampaknya seperti kurang begitu dukungannya dari pemerintah kita. Bagaimana sih harusnya pemerintah Indonesia menyikapi warganya yang ikut dalam aksi ini? Ya, yang pasti adalah kalau misalnya dibandingkan seperti itu mungkin ada benarnya. Tetapi yang pasti adalah pemerintah Malaysia kalau dibandingkan dengan pemerintah Indonesia dalam hal melakukan upaya-upaya untuk memastikan rakyat Gaza itu tidak terus-menerus mendapatkan penindasan dari otoritas Israel, itu sebenarnya lebih besar pemerintah kita. Ya, otoritas di Malaysia mungkin tidak sekeras ketika seperti Indonesia lah dalam pidato Majelis Umum PBB yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Demikian juga pemerintah Malaysia tidak diundang oleh Presiden Trump gitu ya untuk membahas proposal yang beliau akan ajukan. Nah, dalam hal seperti itu mungkin pemerintah lebih fokus apa yang kami pemerintah bisa lakukan ketimbang membantu aktivis-aktivis untuk masuk ke sana, karena pemerintah mungkin tidak ingin terganggu upaya-upaya mereka dengan dukungan terhadap para aktivis seperti itu. Artinya lewat jalur negosiasi, jalur formal. Betul, begitu ya. Betul sekali. Oke, Prof, yang menarik juga salah seorang yang ikut ya dalam aktivis yang ikut juga ke sana gitu, kemudian mendapatkan informasi dari mereka kalau kawan-kawan mereka ada yang diculik, dan itu kan diculiknya di perairan internasional begitu ya. Bagaimana sih emang secara hukum internasional? Ya, prinsipnya adalah otoritas Israel seharusnya tidak boleh melakukan penculikan. Mereka harus menjamin apa yang disebut sebagai freedom of navigation. Namun demikian, memang kalau memasuki wilayah teritorial dari Israel, maka Israel bisa melakukan tindakan-tindakan tegas agar siapapun yang akan masuk itu harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pihak Israel. Nah, yang saya tahu sebenarnya kapal-kapal ini belum masuk ke wilayah teritorial. Tapi ini di perairan internasional yang seharusnya Israel tidak boleh melakukan seperti itu, tetapi tetap dia lakukan. Nah, alasannya mungkin saya duga adalah mereka sudah mengumumkan adanya blokade. Blokade agar kapal-kapal yang katakanlah tidak berkepentingan tidak boleh memasuki wilayah perairan internasional. Sebenarnya sekali lagi ini tidak boleh. Nah, yang kedua terkait dengan warga kita, memang karena kita tidak punya hubungan diplomatik, kalau misalnya sampai ada penangkapan dari pihak otoritas Israel, maka memang agak lebih sulit karena kita tidak bisa langsung melakukan perlindungan terhadap warga kita karena tidak ada hubungan diplomatik. Sehingga kita akan minta bantuan dari salah satu negara yang punya hubungan diplomatik, salah satunya Yordania atau misalnya Mesir, untuk kemudian melakukan proses negosiasi sehingga warga negara kita bisa dibebaskan kalau misalnya mereka dilakukan penangkapan oleh otoritas Israel. Baik, terima kasih banyak Prof. atas banyak sekali insight-nya pada hari ini. Para relawan dan aktivis yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla memiliki dua tujuan, yakni menembus blokade Israel terhadap Gaza dan memecah kebisuan dunia agar fokus perhatiannya terhadap kemerdekaan di Palestina. Dalam perjalanannya, para aktivis ini mengalami tantangan, sabotase, hingga intimidasi. Ratusan aktivis diculik dan bahkan kapal-kapal mereka pun juga dibajak oleh tentara Israel. Salah satu aktivis dari Indonesia, yakni Ustadz Hussein pun bahkan harus mengubah tujuan dan mengarah ke Siprus. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan 20 poin perdamaian di Palestina. Namun, akankah hal ini dapat benar-benar mewujudkan kemerdekaan di Palestina dan menghentikan genosida yang ada di sana? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.